Pasien-pasien GERD mengalami suatu kondisi di mana isi lambungnya balik arah ke atas, ya, menyebabkan berbagai macam gejala akibat balik arahnya isi lambung tersebut ke arah esofagus. Nah, ketika gaya hidupnya sudah baik, kemudian juga obat-obatan juga sudah optimal, kenapa kok pasiennya juga masih mengalami hal ini? Maka memang perlu tindakan operasi untuk pasien-pasien tersebut. Hai sahabat RSUI, saya Profesor Arif Arialsam, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenteropatologi. Saya saat ini sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Mari kita kenali GERD dan bagaimana cara menanganinya. GERD adalah salah satu penyakit akibat asam lambung. Pasien-pasien GERD mengalami suatu kondisi di mana isi lambungnya balik arah ke atas, ya, menyebabkan berbagai macam gejala akibat balik arahnya isi lambung tersebut ke arah esofagus. Ya, jadi ketika pasien mengalami GERD atau gastroesophageal reflux disease, yaitu suatu keadaan yang saya sebutkan tadi, ada sesuatu yang balik arah isi lambung, ya, ke kerongkongan, ke esofagus, maka gejala yang akan timbul adalah pasien akan merasakan panas dada seperti terbakar dan mulutnya pahit. Nah, ini dua gejala utama pasien-pasien GERD, panas dada seperti terbakar dan mulutnya pahit. Ya, secara umum memang pasien-pasien yang dengan GERD ini mempunyai gejala yang ringan. Tapi kita mesti mengetahui juga bahwa apabila asam lambung itu terus-menerus naik balik arah, ya, ke kerongkongan, secara langsung kondisi ini akan membuat pasien merasa tidak nyaman. Kemudian apabila paparan itu terus berlangsung akan menyebabkan penyempitan pada daerah kerongkongan bawah. Dan kalau asam lambung ini naik ke atas, pasien juga akan merasakan sesak napas, kemudian juga batuk-batuk kronis, suaranya serak, kemudian telinga berdenging. Jadi sekali lagi memang untuk pasien-pasien yang mengalami GERD ini jangan menganggap remeh penyakit ini. Ya, karena kalau didiamkan, pasien-pasien ini akan menyebabkan gangguan dari kualitas hidupnya dan juga membawa dampak yang akan buat pasien tersebut tentu berbahaya di kemudian hari. Ya, jadi penyakit GERD ini adalah penyakit karena gaya hidup. Ya, jadi hal kenapa seorang ini mengalami GERD pertama adalah berhubungan dengan obesitas, kegemukan. Ya, karena obesitas, kegemukan akan mendorong diafragma ke atas dan menyebabkan adanya reflux tersebut. Kemudian hal yang lain terjadi berhubungan dengan konsumsi makanan-makanan tertentu seperti coklat, keju, lemak. Nah, coklat, keju, lemak ini akan menyebabkan klep antara lambung dan kerongkongan ini menjadi lemah sehingga isi lambung itu mudah balik arah ke atas. Ya, kemudian ada hal-hal yang lain, kebiasaan merokok, minum alkohol, ya, kemudian juga kebiasaan habis makan langsung tiduran, ya, sehingga ini menyebabkan gaya gravitasi. Kita tahu gaya gravitasi sehingga makanan itu mudah balik arah. Dan hal yang lain juga berhubungan dengan faktor stres. Karena kita tahu orang-orang dengan stres itu asam lambungnya akan meningkat. Jadi kalau asam lambung berlebih-lebihan pun ini juga akan menginjus terjadinya GERD. Kemudian kopi itu juga satu hal yang kadang-kadang simpel, tapi kalau kita mengkonsumsi kopi yang berlebih-lebihan, kita tahu kopi itu mengandung kafein dan kafein ini akan meningkatkan produksi asam lambung. Ya, jadi dua prinsip utama di dalam kita mengatasi atau mengobati pasien-pasien GERD adalah pertama menghilangkan gejala. Karena ketika pasien itu mengalami gejala tadi panas dada seperti terbakar, mulutnya pahit, itu sebenarnya terjadi asam lambung yang balik arah tersebut. Kemudian hal yang kedua adalah mencegah komplikasi. Karena sejatinya ketika asam lambung itu naik ke atas, dia akan menyebabkan berbagai macam komplikasi. Jadi prinsip utama pengobatan GERD adalah menghilangkan gejala dan mencegah komplikasi. Nah, bagaimana mengobatinya? Dua hal. Pertama adalah modifikasi gaya hidup. Seperti yang saya sebutkan tadi, kalau dia memang obesitas, kegemukan, dia harus mengontrol berat badannya.
Kalau dia mempunyai kebiasaan mengkonsumsi coklat, keju, makanan berlemak, ini harus juga dihindari. Kalau dia peminum alkohol, dia merokok, ini harus rokok dan alkoholnya harus stop. Ya, kemudian tadi juga apabila memang tingkat pekerjaan atau mungkin juga masalah-masalah lain yang menyebabkan stresnya meningkat, ini pun dia harus menjaga agar stresnya bisa terkendali. Ya, jadi selain modifikasi gaya hidup, maka pasien-pasien dengan GERD ini harus mendapatkan obat-obatan. Obat-obatan yang diberikan adalah obat-obatan untuk menekan produksi asam lambung. Karena tadi nih, ketika pH ya asam lambung itu 1-2 itu balik arah, ya di kerongkongan dia akan menyebabkan perlukaan. Ya, kemudian juga kalau dia menyebar, tadi saya bilang bisa ke organ-organ lain, itu pun juga timbul masalah. Oleh karena itu, maka kita harus memberikan obat-obatan yang menekan produksi asam lambung sehingga pH lambung itu di atas 6. Nah, ketika gaya hidupnya sudah baik, kemudian juga obat-obatan juga sudah optimal, kenapa kok pasiennya juga masih mengalami hal ini? Maka ada satu pemeriksaan yang kita bilang pH metri impedans ya, untuk melihat apakah memang terjadi reflux. Ya, ketika memang terjadi reflux yang setelah kita obatin ini tetap juga terjadi, maka dan apalagi juga apabila terjadi suatu perlukaan yang hebat, kita bisa bilang menggrading ya, membuat derajat dari luka kerongkongan itu, misalnya sampai ada E, ada A, B, C, D ya, misalnya dia kelasnya sudah sampai C atau D, maka memang perlu tindakan operasi untuk pasien-pasien tersebut. Ya, jadi operasinya namanya fundiplikasi, yaitu untuk memperbaiki low esophageal sphincter atau sphincter bawah dari esofagus, ya, dari kerongkongan, ya, sehingga dia lebih ketat, ya, sehingga tidak terjadi reflux lagi di kemudian hari. Ya, terus terang saja dalam praktek klinik saya sehari-hari sebagai seorang konsultan gastroenterohepatologi, ya saya melihat bahwa tren dari penyakit GERD ini meningkat di tengah masyarakat. Ya, jadi kasus ini makin lama makin banyak di tengah masyarakat, bahkan kadang-kadang pasien itu datang akibat komplikasi dari GERD tersebut. Jadi sekali lagi dengan informasi yang saya berikan ini, mudah-mudahan sobat RSUI ya bisa mengenali apakah dirinya atau keluarganya ada yang menderita GERD, dan saya sampaikan bahwa prinsip pengobatan adalah modifikasi gaya hidup dan harus mengkonsumsi rutin obat-obatan tersebut sesuai dengan arahan dari dokter Anda. Terima kasih Anda telah menonton acara ini. Saya berharap Anda bisa memberikan like, subscribe, dan share video ini sehingga lebih banyak lagi orang-orang yang mendapat manfaat dengan adanya video ini. Terima kasih.